Pemirsa, generasi Z dan milenial disebut berisiko tinggi menjadi lebih miskin dibanding generasi sebelumnya akibat fenomena doom spending atau pengeluaran yang tidak terkendali. Biasanya, fenomena ini dilakukan sebagai pelarian dari stres atau kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan masa depan. Akhir-akhir ini, istilah doom spending makin ramai diperbincangkan di berbagai media. Fenomena doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku seseorang yang konsumtif. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap kecemasan atau ketidakpastian pada anak muda, khususnya bagi generasi Z. Tekanan ekonomi yang semakin berat, seperti kenaikan biaya hidup dan ketatnya persaingan di dunia kerja, menjadikan mereka lebih rentan terhadap perilaku ini. Tak hanya faktor ekonomi, Gen Z Indonesia juga sangat rentan terhadap pengaruh gaya hidup yang ditampilkan di media sosial. Berdasarkan laporan We Are Social Hootsuite, sekitar 98% Gen Z di Indonesia menggunakan media sosial secara aktif, di mana mereka terpapar konten yang mendorong konsumsi dan tren belanja terbaru. Kombinasi antara tekanan ekonomi dan budaya konsumtif yang membuat doom spending menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Mike Rini Sutikno selaku perencana keuangan. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mbak Mike, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Mike di sana? Waalaikumsalam, selamat siang Mas Andrew. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas doom spending Mbak Mike yang lagi ramai diomongin di sana sini nih. Dan banyak juga anak-anak muda dari generasi milenial seperti saya dan Gen Z yang belanja secara impulsif kalau lagi stres ya. Kalau Mbak Mike sendiri sebetulnya melihat fenomena ini sah-sah saja atau sebetulnya ini menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan karena berisiko buruk terhadap keuangan? Karena bagi saya, mungkin saya juga sering melakukan nih Mbak, kalau lagi ada tekanan sosial, saya suka check out dari pasar online untuk sekedar bisa mendapatkan kesenangan batin gitu ya. Atau sebetulnya ini buruk sih Mbak dalam jangka panjang? Ya, Mas Andrew, manusia itu pada dasarnya punya yang namanya mekanisme defensif ya. Mekanisme defensif ini jadi bagaimana kita merespon terhadap ketidaknyamanan, kekhawatiran. Lebih ke arah sebenarnya kemampuan manusia untuk bisa self healing lah, menyembuhkan diri sendiri, membuat diri kita merasa nyaman. Jadi itu adalah sebuah mekanisme psikologis, sebuah mekanisme biologis ya. Namun kalau tidak terkendali itu akan mengakibatkan dampak yang negatif. Contohnya bagaimana kita menghadapi kekhawatiran terhadap masa depan, kekhawatiran keuangan terutama, lalu kita bertindak dengan melakukan belanja di luar rencana. Nah, itu berarti sudah berlebihan ya. Mengatasinya adalah sesuatu yang positif, tetapi cara mengatasinya tidak baik, dia akan berdampak negatif itu. Ya, dengan demikian harus kita cari penyebabnya terlebih dahulu, mengapa kita khawatir berlebihan, lalu kita mulai membuat alternatif tindakannya, ya, sehingga dengan demikian kita selalu punya kita dapat memahami gitu apa penyebabnya, kemudian kita juga dapat mengatasi bagaimana caranya untuk mengatasi kekhawatiran berlebihan tersebut yang menyebabkan doom spending tadi. Baik, ini jadi seperti belanja secara impulsif sebagai langkah untuk healing ya bagi orang yang melakukan doom spending ini supaya ya bisa cepat stresnya hilang secara instan begitu ya Mbak ya? Cuma stresnya aja, tapi masalahnya kan nggak hilang Mas Andrew. Oke, baik. Lalu kenapa yang paling banyak terkena jebakan dari doom spending ini generasi milenial dan generasi Z Mbak Mike? Ya, karena kalau untuk generasi Z, pengalaman hidupnya itu kan baru seusia generasi Z-nya, ya. Demikian juga generasi milenial. Maksudnya begini, kita itu dalam mengatasi berbagai masalah, ya, kita memang mereferensi dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang sebelumnya. Sehingga kalau pengalaman hidupnya belum banyak, berarti dia punya alternatif solusi permasalahan keuangan itu
belum terlalu banyak referensinya. Di sini saran saya adalah walaupun kita masih muda, terutama Gen Z maupun generasi milenial, ya, selalu terus ditingkatkan pengetahuan keuangannya, ya, sehingga kita punya cara dan mengetahui misalnya begini, mana sih suatu kebiasaan berbelanja yang sudah berlebihan dan mana yang masih wajar. Jadi kita mengetahui ukurannya. Untuk mengetahui ukuran itu berarti kan kita harus paham mengenai keuangan. Nah, di sini berarti harus alokasi waktu sebenarnya, ya, untuk kita meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, sehingga dengan adanya berbagai macam permasalahan, kita itu selalu punya dasar pengetahuan bagaimana mengatasi masalahnya sehingga tidak terlalu khawatir karena merasa jauh punya keyakinan gitu. Baik, jadi mencari tahu dulu berbagai ilmu agar kita bisa menangani masalah yang kita hadapi ya. Dan apakah masalah FOMO dan tekanan media sosial yang sering kita lihat di berbagai macam layar di gadget kita ini juga menjadi masalah bagi generasi milenial dan generasi Z sehingga harus ikut-ikutan dengan tren yang lagi hype saat ini sehingga ya belanjanya secara impulsif dan tidak melihat pos-pos keuangannya mereka, Mbak Mika. Nah, kalau begitu berarti kita melihat bahwa kekhawatiran ini penyebabnya sebenarnya ada beberapa, ya, termasuk salah satu yang tadi disebutkan merasa stres karena misalnya tekanan sosial, harus mengikuti tren. Nah, ini biasanya kita kan terpapar dari apa yang kita merasa stres karena kita terpapar oleh sesuatu. Nah, kalau kita semakin sering misalnya kita menghabiskan waktu untuk bersosial media. Di sosial media kita melihat banyak orang sedang trending, berbelanja sesuatu atau memiliki sesuatu. Lingkungan teman-teman kita akhirnya juga mengikuti tren tersebut. Kita merasa tidak ingin ketinggalan, akhirnya kita ikut-ikutan, ya. Nah, berarti untuk mengobatinya bukannya kita ikut-ikutan sehingga merasa kita ingin bisa diterima, tetapi kita mungkin bisa membatasi jumlah berapa lama kita terpapar oleh sosial media. Biasanya mungkin Anda lebih dari 4 jam. Nah, ini mungkin dibatasi. Jadi tidak dihilangkan sama sekali, tetapi dibatasi paparan sosial medianya. Nah, kemudian juga yang namanya fear of missing out gitu. Kita tidak harus ikut-ikutan, ya. Kita mungkin tidak perlu misalnya kalau kekhawatiran overspending ini karena kekhawatiran masa depan, kita mungkin tidak perlu terlalu berpikir khawatiran berlebihan. Biasanya istilahnya namanya overthinking, ya. Nah, overthinking ini biasanya kita menjadi khawatir berlebihan. Aduh, gimana ya nanti kalau nggak bisa punya rumah, kalau kita nanti kena PHK, kalau gitu ya. Padahal itu belum tentu terjadi. Nah, yang lainnya juga saya kira kita perlu menerapkan yang namanya rasa bersyukur, istilahnya itu menerapkan mindfulness, ya. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, tindakan apa, sekecil apapun yang bisa membuat kita merasa bahwa kita sudah melakukan suatu perbaikan lebih baik. Nah, sehingga dengan demikian sedikit demi sedikit rasa percaya diri kita untuk mengatasi masalah itu semakin meningkat. Dengan demikian kekhawatiran mulai sedikit berkurang. Baik, jadi harus bisa mengelola emosi ya agar kita juga bisa bijak mengatur keuangan kita. Tetapi kalau misalnya di awal bulan nih Mbak Mika, seperti saya misalnya awal bulan biasanya saya harus beli sesuatu untuk self reward saya. Itu apakah normal-normal saja, boleh-boleh saja, tetapi tidak dilakukan secara impulsif. Ini bagaimana untuk mengatasi perbedaan antara doom spending dengan self reward, Mbak Mika? Perlu memang kita ada semacam takaran, ya, yang mana yang cukup dan yang mana yang berlebihan, ya. Jadi yang namanya perencanaan keuangan itu artinya bukannya tidak belanja atau tidak boleh bersenang-senang sama sekali. Semuanya harus ditabung. Itu tidak realistis. Kalau tidak realistis, kita berarti menerapkan ekspektasi yang di luar kemampuan kita. Nah, karena itu takarannya adalah kita mempunyai rencana keuangan di mana di dalamnya juga ada rencana belanja. Jadi kalau untuk penerapan sehari-harinya, kita hanya berbelanja termasuk kita belanja untuk self reward jika anggarannya itu ada dan berapa jumlah anggarannya itu kita harus disiplin. Kalau kita belanja untuk self reward, ya, di luar dari anggaran yang sudah ditetapkan berarti kita overspending, ya.
Kemudian juga kita harus memperhatikan berapa sih total pembelanjaan kita setiap bulannya. Jangan sampai kita defisit, artinya total pembelanjaan kita, gaya hidup kita, ya, itu lebih daripada gaji kita, sehingga kita tidak mampu menabung, ya. Dengan demikian yang namanya rencana keuangan, kemudian juga mengendalikan perilaku belanja, itu harus berjalan berbarengan dengan bagaimana kita mengelola emosi kita. Jadi self reward itu boleh, tetapi tidak boleh berlebihan dan takarannya adalah ada di dalam anggaran belanja dan daftar belanja Anda. Baik, jadi kembali lagi kita harus membuat perencanaan keuangan dan harus ada pos-pos keuangan ya. Dan persentasenya Mbak Mika agar pemirsa di rumah juga bisa lebih detail mengetahuinya. Kira-kira persentasenya sebaiknya berapa sih pos-pos keuangan untuk investasi, bulanan, self-reward agar tidak ada nih jebakan untuk doom spending yang kita akan hadapi ke depan sana Mbak Mika. Tapi ditambah kita akan bahas usai jeda ya Mbak Mika. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Mika Rini Sutikno selaku perencana keuangan. Mbak Mika, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, banyak anak-anak muda kita yang sudah bekerja tentunya, Gen Z atau Gen milenial, di setiap mereka gajian biasanya jarinya gatel Mbak Mika, langsung buka e-commerce gitu ya, atau pasar-pasar online dan lakukan check out di barang-barang yang ia sudah klik mungkin di minggu-minggu sebelumnya. Nah artinya apakah kita generasi milenial atau Gen Z juga harus bisa membatasi menggunakan e-commerce atau platform belanja online agar tidak impulsif saat berbelanja, Mbak Mika? Ya, berbelanja itu kan pemenuhan kebutuhan hari ini, ya. Padahal hidup kita kan bukan cuma hari ini. Nah, Gen Z sama milenial ini perlu terus dikembangkan pola pikir untuk pola pikir untuk visi jangka panjang, begitu ya. Sehingga begitu kalau punya duit itu tidak mudah untuk kehilangan arah gitu, ya. Kalau begitu punya duit kita alokasikan untuk healing, untuk belanja, itu memang nikmat sekarang, ya. Tetapi hidup itu bukannya sekarang, tapi hidup itu ada masa depan gitu. Jadi bagaimana kita mengatasi doom spending, mengatasi overspending, ini salah satunya juga kita harus punya visi jangka panjang. Tujuan dalam hidup kita ini apa? Nah, salah satunya bisa dibantu dengan punya rencana keuangan dan punya di dalamnya ada prioritas hidup, yang mana prioritas hidup ini juga menjadi prioritas keuangan kita. Nah, contohnya yang paling gampang kalau dalam keuangan ya, supaya Gen Z sama milenial ini tidak cenderung doom spending, ya. Nah, di dalam kita memahami bahwa hidup kita bukan hari ini, tapi ada kebutuhan hari esok yang harus kita penuhi. Seperti punya rumah sendiri, mungkin juga mempersiapkan dana pernikahan, mempersiapkan dana pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun. Ya, itu sebenarnya menjadi prioritas hidup kita, karena kita ingin hidup sejahtera. Kita tidak mau kita tergantung kepada orang lain secara keuangan, ya. Dengan demikian dari gaji kita bayar untuk kita prioritaskan untuk mempersiapkan masa depan kita dulu. Kan tidak semuanya, hanya 30% ya. Sehingga begitu kita punya gaji, itu kita sudah tahu harus ngapain. Potong langsung 10%, 30% ya untuk tabungan kita, tabungan dana darurat, 5-10% untuk potongan-potongan asuransi kita ya. Kemudian sisanya baru kita gunakan untuk biaya hidup, termasuk di dalamnya kalau ada cicilan hutang kita ya. Sehingga dengan demikian yang namanya belanja itu memang sudah kita anggarkan. Dengan demikian kalau kita belanja, kita jadi punya patokan. Berapa sih jumlah yang bisa kita belanjakan, termasuk salah satunya untuk self reward tadi. Baik, jadi harus ada akomodir yang detail ya ketika gajian langsung harus ditaruh di pos-pos keuangan agar tidak over ya pada saat kita ingin belanja sesuatu. Kemudian gaya hidup dari orang tua
Ini juga menjadi salah satu faktor anak-anak dari Gen Z atau milenial terjebak oleh doom spending. Ini bagaimana agar anak-anak muda kita dari Gen Z milenial bisa switching yang mungkin dulu tinggal sama orang tuanya sangat difasilitasin, beli apa aja boleh deh di mall sana atau di e-commerce silakan, monggo atau sok. Tetapi ketika sudah bekerja kan harus sudah ada yang dibenahi ya, harus tidak seperti saat sedang dibiayai oleh orang tua. Ini bagaimana menyadarkan anak-anak kita Gen Z dan Gen milenial agar bisa lebih aware lagi dengan literasi keuangan dan bisa menerapkan pos-pos keuangan yang tadi sudah Mbak Mika jelaskan? Ya, untuk literasi keuangan atau edukasi keuangan kepada anak-anak kita, memang di awal itu sebenarnya bisa diajarkan sejak dari kecil. Namun urgensinya itu semakin meningkat ketika si anak berada di dalam bangku kuliah atau mahasiswa ya, atau semakin dewasa menuju kelulusan dari pendidikannya dia ya. Nah, cara penerapannya atau cara mengajarkannya tentu harus sesuai dengan usia kedewasaannya dia. Kalau anak-anak ya, kita mengajarkan dengan cara permainan ya. Kalau untuk usia dewasa atau usia remaja menjelang dewasa, kita bisa mulai melakukan beberapa pendekatan. Contohnya yang pertama, dia dibiasakan untuk bisa menabung. Nah, menabung itu bisa misalnya dengan kita menggunakan misalnya celengan di rumah, atau kalau dia sudah punya NIK ya atau KTP dulu ya, kita membukakan rekening tabungan buat dia sehingga dia bisa kita tidak hanya mengajarkan teori atau menyuruh menabung saja, tapi juga memfasilitasi dengan bagaimana tabungan itu yang biasa dilakukan pada zaman sekarang dengan menggunakan teknologi finansial ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan pengajaran edukasi literasi keuangan ini tidak hanya menyuruh, menasehati, tetapi juga memfasilitasi tools-nya ya. Kemudian juga begini, anak-anak yang belum independen ya, yang belum punya penghasilan sendiri, bagaimana dia bisa belajar mengenai keuangan? Tentunya kita perlu juga memfasilitasi, contohnya begini, dari uang sakunya ya, kita bisa meminta dia untuk mengalokasikan sejumlah tertentu untuk tabungannya dia, begitu ya. Jadi memang harus kombinasi antara pengetahuan literasi keuangannya dengan praktek keuangannya, sehingga anak-anak kita tidak hanya memahami atau tidak hanya sebatas mendapatkan pengetahuannya saja, tetapi juga mengetahui bagaimana mempraktekkannya ya. Kemudian saya kira yang penting juga adalah orang tua mesti memperlihatkan bahwa kehidupannya dia itu tantangan keuangan di masa depan akan dia hadapi. Jadi perlu diperlihatkan mappingnya gitu. Nanti kamu setelah usia 18, 19, 20 punya gaji pertama, maka kehidupan kamu selanjutnya akan harus kamu masuki. Yang kamu harus siapkan secara keuangan adalah misalnya menikah, punya anak, dan seterusnya. Itu perlu orang tua jelaskan kepada anak-anak. Baik, jadi menjelaskan secara detail ke anak-anak ya, agar bisa memahami apa yang akan dihadapi di masa depan, dan tentu juga harus mengajarkan bagaimana mengelola emosi saat berbelanja agar tidak melakukan belanja yang secara impulsif dan akhirnya terjebak dalam doom spending. Terima kasih Mbak Mika telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mika. Waalaikumsalam. Pemirsa, Ustadz Halim Ambia merangkul anak jalanan dan anak pang dengan mendirikan pondok tasawuf underground. Lalu apa yang mendorongnya melakukan kebaikan ini? Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.